Yang kami lakukan di rumah ini adalah di lantai dasar kami memindahkan semua meletakkan semua ruangan-ruangan yang diperlukan di satu sisi, di sisi sebelah sini yang berdekatan dengan dinding, supaya ruangan ini bisa punya daerah terbuka yang lebih luas, gitu, lebih plong. Jadi ini bisa buat kumpul-kumpul keluarga. Di sebelah sininya ini bebas banget. Kemudian di lantai keduanya kamar tidur semua kami taruh di atas dan kami taruh di sisi depan sini, yang nanti di potongan kalian bisa lihat bahwa ini akan jadi cantilever untuk menaungi ruangan terbuka yang ada di bawah gitu. Di sisi sebelah sini nih ya ruang keluarga. Terus sisi sebelah sini ada ruang keluarganya. Lalu di atas ada ruang taman di atap, karena ownernya spesifik minta, saya mau minta taman di atas, jadi saya pengen punya rumah yang ada taman di atasnya. Yang masih oke. Next. Nah ini dia potongannya. Jadi kalau dilihat ini jadi plong gitu. Ruangan ini jadi bebas, dia keluarga besar, jadi suka kumpul-kumpul sama keluarga-keluarga besarnya. Ini memungkinkan mereka untuk memiliki ruangan di mana mereka bisa berkumpul, tapi privasi dari keluarga ini sendiri tidak perlu terlalu terganggu karena dia punya kompartemen yang private yang ada di atas. Keluarganya bisa duduk di bawah. Tangga semua dipusatkan di satu garis yang vertikal gitu, bertumpuk. Jadi aksesnya nggak akan ngeganggu kemana-mana. Kalau mereka mau kumpul di atas bisa langsung naik tangga ini, bisa langsung ke atas. Next. Ini dari sisi yang lain. Next. Nah ini bisa dilihat, ini tamannya. Next. Ini kalau dari depannya. Next. Ini kira-kira image-nya akan seperti ini. Tiang ini sekarang udah nggak ada lagi, jadi strukturnya lebih kosong lagi. Ini ruang dapurnya, tempat mereka bisa makan, ngobrol, kumpul sehari-hari kalau pagi. Ini di atas, jadi ini tangganya tertutup, jadi kalau orang naik nggak terlalu mengganggu. Kemudian ini rumah yang kedua. Rumah ini size-nya juga di pojok. Cuma masalah kedua yang ada di rumah ini adalah ownernya pengen rumahnya murah. Karena budgetnya cuma 200 juta. Tapi pengen di pojok, terus maunya 5 kamar. Jadi kamar dia bertiga sama kakak adiknya, 3 anak, 1 orang tua sama kamar pembantu. Jadi saya harus bikin 5 kamar. Tanahnya pojok, budgetnya cuma 200 juta. Akhirnya yang dipikirkan jadi 2 hal isunya. Gimana ngebuat rumah di pojok yang masih enak, dan kedua gimana bikin rumah murah. Sampai pada saat itu, waktu saya lagi ngedesain proyek ini, rumah murah itu yang populer adalah pakai barang bekas. Dan saya mau cari alternatif yang lain karena saya pikir kalau kita beli barang bekas, oke, kita murah di awal, initial cost-nya murah, tapi nanti ke belakangnya mungkin bisa mahal karena barang-barang bekas ini akan lebih cepat rusak kan kalau treatmentnya nggak benar gitu, dan kalau kita makainya nggak benar. Ini yang saya mau cari, sebenarnya masih ada nggak sih cara yang bisa dilakukan kita bisa dapat rumah murah tapi nggak pakai barang bekas atau barang-barang yang baru, cuma rumahnya murah. Ini kan yang biasanya saya cari yang murah, saya cari murah, ini itu satu bangunan pakai pintu bekas semua, bekas-bekas tuh lagi hit banget gitu. Terus saya coba lihat sebenarnya cara membangun rumah itu seperti apa sih, dan apa yang bisa kita lakukan dengan cara membangunnya. Biasanya kalau kita membangun rumah yang lazim itu pakai beton kan kebanyakan. Pakai beton tuh sebenarnya jadi nggak efisien, karena ketika kita beli backisting, selesai cetak backisting dibuang. Ada hal-hal yang kita beli yang nggak dipakai. Ini jadi nggak efisien kan? Kita beli barang untuk dibuang gitu. Akhirnya saya pikir gimana caranya kita bikin sebuah rumah yang apa yang dibeli itu yang pasti dipakai, jadi nggak ada yang dibuang lagi. Berarti kita nggak pakai backisting. Yang paling murah adalah pakai baja.
Oke, sekarang kalau kita pakai baja, gimana caranya pakai baja supaya efisien? Berarti harus tahu ukuran bajanya berapa. Baju di pasaran itu kan kebanyakan 12 meteran. Berarti kita harus pakai modular seukuran 12 yang muat dengan 12 meter gitu. Akhirnya kami pakai ukuran modular 60 cm per 60 cm gitu, semuanya ada 60 cm. Yang kedua, kalau kami bikin di satu lantai semua, rumahnya gak enak. Saya nggak mau bikin satu lantai, saya pengen bikin 2 lantai supaya lantai bawahnya bisa lebih luas, lebih plong. Akhirnya kalau misalnya kita 2 lantai, apa yang jadi mubazir waktu jadi 2 lantai? Yang mubazir menurut kami adalah koridor. Koridor itu mubazir karena kita bikin susah-susah, orang cuma lewat, masuk kamar, habis itu selesai. Koridor nggak dipakai lagi, 80% sehari-hari di rumah itu koridor nggak akan dipakai. Kalau misalnya dia untuk jadi kamar gitu. Akhirnya oke, kita tidak akan bikin koridor. Kemudian yang juga mubazir adalah jendela dan pintu. Ini bukan mubazir sih, ini mahal. Gimana caranya mengurangi jendela dan pintu gitu. Oke, jadi nggak ada koridor, jendela, pintu, dan kita pakai baja. Yang pertama kami lakukan adalah bikin struktur bajanya dulu. Akhirnya ini struktur baja ini dibuat dengan modul 60 cm. Jadi ini per 1,2, ini per 1,2, ini 1,8, ini 2,4, ini 6 meter. Jadi semuanya per kelipatan 60 cm. Next. Kalau baja ini dari kanal C. Besi kanal C itu besi yang begini. Oke. Tapi iniin 2. Disambung jadi 2, dilas, terus tengahnya diisi beton. Cor-coran beton. Next. Untuk masalah koridor, karena kita nggak mau pakai koridor, jadi semua kamar ada di atas, lalu masing-masing kamar punya tangga spiralnya sendiri. Jadi tangga spiralnya. Ini harganya itu 1,2, 1,5 juta. Tapi begitu kita beli, ini pasti dipakai dan nggak akan mubazir. Pengganti pintu, jadi kita udah nggak beli pintu lagi, kita nggak beli busen, nggak beli handle pintu, nggak beli axle, beli satu tangga spiral, habis itu langsung masuk ke kamar masing-masing. Ini strukturnya dari baja semua, lalu strukturnya tadi dari baja semua. Lalu ini denah lantai dasarnya, mudah-mudahan kelihatan. Jadi di lantai dasar itu ini ruang keluarga, ini kamar mandi, cuma ada satu kamar mandi. Di rumah ini 2 sama kamar mandi pembantu di atas. Maaf, nggak ada kamar mandi pembantu. Ini kamar tidur ibunya, kamar utama. Ibunya nggak mau kamar tidur di atas karena udah nggak bisa naik tangga, jadi harus di bawah. Jadi ini kamar tidur utama di sini, ini pintunya terbuka, bisa naik di sini. Lalu ini yang tadi saya bilang tangga spiralnya. Jadi masing-masing tangga spiral ini akan masuk ke kamar tidur yang ada di lantai 2. Ini kamar tidur di lantai 2, jadi langsung masuk spiral semua tangga spiral. Ini area servisnya ada di atas. Kamar mandi pembantu dan tempat tidur pembantu. 3 kamar tidur buat teman saya, adiknya, dan adiknya. Next. Tutup pakai atap biasa. Next. Kalau kita lihat ini kecil. Jadi kami mengecilkan ruangan untuk jendela supaya dia nggak perlu gede gitu. Karena waktu kita di kamar tidur asumsi kami karena ini akan jadi paket, orang akan lebih banyak duduk di bawah kan. Jadi jendelanya cuma sekecil ini karena lebih murah dan dia bisa terbuka penuh, udara bisa masuk. Ini letaknya ada di 2 sisi, di kanan dan di kiri. Jadi udara masih bisa mengalir, cahaya masih bisa masuk, bukan masih ada, dan hostnya lebih murah karena lebih pendek gitu. Jadi sebenarnya kami mulai berpikir bahwa hal-hal membuat sebuah bangunan supaya lebih murah bukan berarti hanya bisa mempergunakan bahan bekas, tapi mereduksi ukuran juga jadi sebuah alternatif gitu. Mulai dari tinggi bangunannya dia bisa jadi lebih rendah, tapi kompensasi misalnya lantai-lantai yang lebih rendah kanan kirinya terbuka gitu misalnya. Jadi ada hal-hal yang dikompensasi yang sebenarnya masih bisa dilakukan gitu. Di desain yang ini rumahnya diletakkan di tengah posisinya, jadi kita punya taman terbuka di kiri dan di kanan karena
ruang tengahnya, ruang keluarganya. Ini pakai kawat nyamuk semua, pintu sliding kawat nyamuk, sana juga pintu sliding kawat nyamuk. Jadi udaranya terputar bebas. Kemewahan rumah ini kenapa bisa jadi terbuka ini adalah karena tetangga-tetangganya kenal semua satu sama lain dan saling menjaga. Berikutnya proyek judulnya 2 rumah. Ini proyek sayembara yang kami lakukan di kantor. Site-nya juga sudut, hook juga. Cuma ini kami ngelihat keuntungan lain lagi dari site hook yang di hook. Kita bisa punya 2 akses sebetulnya. Akses dari ini proyeknya. Jadi kita bisa punya 2 akses kalau ini hook. Ada akses dari sini dan akses dari sisi sini gitu. Lalu kalau kita bisa punya 2 akses, sebenarnya kita bisa bikin 2 rumah dalam satu tanah ini. Jadi bukan cuma bikin 1 rumah. Jadi kita mulai mikir kita bikin 2 rumah dalam satu tanah. Skenarionya adalah misalnya kalian punya kakak, kalian punya saudara berdua gitu, lalu punya duit warisan dari orang tua, pengen beli tanah, tapi cuma cukup buat bikin 1 rumah. Oke, kita bikin 1 tanah, 1 rumah, tapi masing-masing punya akses yang berbeda dengan privacy yang berbeda gitu. Jadi benar-benar ada 2 rumah dalam satu tanah ini gitu. Itu yang kami coba lakukan di proyek ini. Jadi ini asumsi lahan book. 2 site ini kita bisa next. Kita bisa masuk dari sisi sini dan kita bisa masuk dari sisi sini. Masing-masing punya ruang keluarganya sendiri dan ini sama sekali terpisah. Jadi di sini terpisah gitu di sini. Yang memisahkan adalah ada servisnya, kamar mandinya. Yang satu kamar mandinya ada di bawah, yang satu kamar mandinya ada di atas. Ini lantai 1-nya. Next lagi. Nah ini lantai 2-nya. Jadi ada masing-masing rumahnya 3 kamar, ada 1 kamar utama dan 2 kamar yang bednya single. Yang tadi kamar mandinya ada di bawah, yang ini kamar mandinya ada di atas yang sebelah sini. Lalu kalau dilihat potongannya tampaknya jadi seperti ini, tampak dan potongan ini tampak sampingnya. Ini potongan sampingnya. Jadi benar-benar ada 2 rumah dalam satu tanah gitu. Next. Ini yang tadi saya bilang, kami coba untuk bikin semurah mungkin dan seperlunya lah. Makanya ini pendek, bangunannya itu lebih pendek daripada bangunan-bangunan yang biasanya gitu. Ini cuma 2,2, ini juga cuma 2,2 gitu. Pendek. Ya dia mengkompensasi banyak hal sih. Kemudian di sini jadi terbuka luas sekali. Ini bisa jadi ruang-ruang terbuka kalau mereka mau kumpul-kumpul di luar gitu. Ini view-nya kalau dari atas. Ini kira-kira suasananya seperti ini. Ini di atas kamar tidurnya. Ini pengembangan dari yang tadi prinsipnya masih sama. Ini yang didesain oleh Aris untuk sayembara rumah modular yang kemarin. Di sini jadi 3 rumah, jadi 1 tanah 3 rumah. Jadi lebih ambisius gitu. Next. Ini modul ruangan ya. Lagi-lagi lahannya lahan sudut karena kita punya multiple akses untuk 1 rumah itu. Next. Kemudian disusunnya jadi seperti ini. Yang ini masuknya bisa dari sini, yang ini bisa dari sini, yang ini bisa dari sini. Dan semuanya terpisah. Jadi privasinya benar-benar sendiri-sendiri gitu. Ini 1 kompartemen hidupnya sendiri. Ini 1 kompartemen hidup, ini 1 kompartemen hidupnya sendiri. Jadi benar-benar private. Ini kira-kira suasananya. Untuk proyek itu sekarang kami lagi ngerjain 1 tanah tapi 5 rumah. Jadi makin ambisius.